Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Ibu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat. Pagi ini kita akan lanjutkan materi hari Rabu, tema 7 subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa agar kita selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, berikut ini usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Ibu sudah punya lagunya ya di sini. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, ini versi lagu Becak. Saya mau tamasya gitu ya. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri keadilan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, kalau versi yang kedua, ini menurut Profesor Dr. Supomo, ini versinya versi tanah air. Versi menurut Profesor Dr. Supomo, persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Tanggal 31 Mei tahun 45. Itu lagu yang berikutnya. Di sini versinya balonku.
Rumusan dasar negara disebut Pancasila. Pertama, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa menurut Insinyur Soekarno. Enak ya belakangnya. Jadi gitu caranya. Kalau dengan lagu ya ada beberapa versi tuh kan. Kita lanjutkan. Nah, jadi istilah Pancasila itu munculnya berdasarkan usulan dari Insinyur Soekarno, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah menjawab tugas halaman 176. Siapa saja tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara? Nah, jadi kita lanjutkan. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Jadi sambil disimak bukunya halaman 178. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, diperlukan sikap yang bijaksana dan berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Silakan dibaca. Berikut ini adalah peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Ibu beri contohnya. 1. Merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, yang kedua bisa kamu isi. Ya, ini tugasnya yang kedua. Ada peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Dengan menggunakan kata tanya, kalian cari informasi lain dari berbagai sumber. Coba tugas berikutnya, ya ini.
Apa saja manfaat gotong royong? Kemudian yang kedua, bagaimana ciri masyarakat? Itu tugasnya. Terakhir, Ibu akan jelaskan musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Di sini ada sebuah kisah dari Desa Sukamaju ya. Mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desanya mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Sedangkan Pak Ali sebagai kepala desa mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng, dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, anak-anak, berikut ini tugas bahasa Indonesia ya. Akan Ibu bantu cara menjawabnya. Nih, Ibu kasih contoh soal nomor 1. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Ya, benar. Karena kepala desa mencerminkan musyawarah dan mufakat karena kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Nah, yang kedua, bisa kamu isi sendiri. Apakah contoh sikapnya Pak Doni dan Pak Badu itu benar atau salah? Nah, gitu. Jadi, tugas hari ini itu tadi yang sudah Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.